Halo semuanya, di sini aku bakal ngejelasin tentang perlawanan Singsingamangaraja 12 dari kelompok 7, yaitu Gresam, Ezra, dan Dinda dari kelas 11 IPA 2. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam tentang perlawanan ini, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Latar belakang perlawanan Singsingamangaraja 12 disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Singsingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Singsingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Dalam buku Perang Batak, yaitu Perang Singsingamangaraja tahun 1972, karya O.L. Napitupulu, disebutkan bahwa upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan Singsingamangaraja dengan cara mengusir Zending atau organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada tahun 1877. Tokoh yang berperan penting dalam perlawanan Singsingamangaraja 12 tentu saja adalah Raja Singsingamangaraja 12. Ia adalah seorang pemimpin suku Batak yang kuat dan dikenal sebagai pahlawan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Selain Raja Singsingamangaraja 12, ada beberapa tokoh lain yang ikut berperan dalam pemberontakan ini, seperti Tuan Guru Simarangkir yang juga dikenal sebagai guru spiritual dan penasihat Singsingamangaraja 12. Jalan peperangan dan strategi dalam pemberontakan ini melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan awal. Pemberontakan ini dimulai sekitar tahun 1872 dengan Singsingamangaraja 12 sebagai salah satu pemimpin sentral. Pada awalnya, pemberontakan ini lebih bersifat lokal dengan suku Batak yang menggunakan wilayah geografis yang sulit dijangkau seperti pegunungan sebagai basis operasi mereka. Yang kedua adalah taktik gerilya. Pemberontakan suku Batak menggunakan taktik gerilya, yaitu serangan mendadak, penyergapan, dan kemudian penarikan diri ke daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda. Ini membuat pasukan Belanda kesulitan untuk mengalahkan pemberontakan ini. Yang ketiga ada aliansi lokal. Pemberontakan ini juga membangun aliansi dengan suku-suku Batak lainnya serta komunitas lokal. Hal ini membantu mereka mendapatkan dukungan tambahan dan memperluas jangkauan perlawanan mereka. Dan yang keempat ada pertempuran besar. Pada tahun 1907, pasukan Belanda meluncurkan serangan besar-besaran dengan dukungan artileri dan pasukan yang lebih besar. Singsingamangaraja 12 dan pasukannya berhasil mempertahankan diri dalam pertempuran-pertempuran sengit selama beberapa bulan. Yang kelima, ada penaklukan dan penangkapan. Pada akhirnya, pasukan Belanda berhasil menaklukkan pasukan pemberontak dan menangkap Singsingamangaraja 12 pada tahun 1907. Hal ini menandai berakhirnya pemberontakan Singsingamangaraja 12. Akhir dan hasil perlawanan. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Borusagala, yaitu istri Singsingamangaraja 12, serta 2 orang anaknya. Sementara itu, Singsingamangaraja 12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah, dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Singsingamangaraja 12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sutan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Singsingamangaraja 12 menandai berakhirnya Perang Batak. Strategi pemberontakan Singsingamangaraja 12 mencerminkan perlawanan yang gigih dan pantang menyerah dari suku Batak terhadap kolonialisme Belanda. Meskipun mereka akhirnya dikalahkan, pemberontakan ini menjadi simbol perjuangan dan ketahanan suku Batak dalam menjaga identitas dan tanah air mereka. Hasil dari perlawanan Singsingamangaraja 12 adalah berhasil mempertahankan adat dan tanah Batak dari Belanda. Nah,
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.